Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Maya. Di video ini aku mau review satu buku filsafat Islam yang menurut aku cukup berat tapi menarik banget, yaitu buku karya Fazlur Rahman yang berjudul Filsafat Sadra. Buku ini diterbitin di Penerbit Pustaka Bandung, jumlahnya 388 halaman. Isinya kurang lebih membahas pemikiran filsuf besar Islam, yaitu Mula Sadra, khususnya tentang konsep wujud atau keberadaan dalam filsafat. Kalau dilihat dari isi keseluruhannya, buku ini tuh cukup tebel ya, dan bahasanya juga gak sederhana karena masuk ke ranah metafisika. Tapi justru itu yang bikin buku ini menarik, karena dia ngebahas hal-hal yang jarang kita pikirin sehari-hari. Kayak apa sih sebenarnya yang paling nyata itu, wujud atau esensi. Nah, salah satu poin penting dari buku ini itu adalah pemikiran Mula Sadra yang bilang kalau yang benar-benar nyata itu adalah wujud, bukan esensi. Jadi kalau biasanya kita mikir manusia itu apa sih hakikatnya, di sini justru menekankan bahwa keberadaan itu sendiri yang paling utama. Selain itu, ada juga konsep yang cukup menarik, yaitu tentang perubahan wujud atau yang disebut gerak substantif. Jadi menurut Sadra, segala sesuatu di alam ini itu terus berubah. Bukan cuman bentuk keluarnya aja, tapi sampai ke tingkat keberadaannya juga. Bahkan dia punya pandangan yang mirip evolusi, tapi bukan evolusi biologis kayak Darwin, melainkan evolusi yang bersifat spiritual. Dari aku pribadi, kelebihan dari buku ini itu ada pada kedalaman pembahasannya. Jadi dia gak cuman ngejelasin pemikiran Mula Sadra, tapi juga dibandingin sama pemikiran filsuf lain, bahkan sampai ke pemikiran modern. Jadi kita bisa lihat gimana perkembangan filsafat itu dari zaman ke zaman. Selain itu, buku ini juga ngebuka cara pandang baru, terutama soal hubungan antara Tuhan, manusia, dan realitas. Jadi gak cuma sekedar teori, tapi juga bisa bikin kita mikir lebih dalam tentang kehidupan. Tapi di sisi lain juga kekurangannya cukup terasa, mulai dari bahasanya yang lumayan berat dan filosofis banget. Jadi buat yang belum terbiasa baca filsafat, mungkin bakal agak kesusahan di awal. Terus penjelasannya juga cukup padat, jadi kadang harus dibaca ulang biar benar-benar ngerti. Jadi kesimpulannya, buku ini cocok banget buat yang emang tertarik sama filsafat, terutama filsafat Islam. Tapi kalau buat pembaca umum, menurut aku butuh effort lebih buat mahamin isinya. Sekian review buku dari aku, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.